Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Mawarti, mahasiswa semester 2 dari kampus Unisnu Temanggung, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan pada waktu ini, saya mengambil tema tentang proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Kita mulai dari definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri atau growth berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Pertama, ada aliran nativisme. Para ahli menganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai contoh, jika sepasang orang tua ahli musik, maka anak-anak mereka lahirkan akan menjadi pemusik pula. Harimau pun akan melahirkan harimau, tak akan pernah melahirkan domba. Yang kedua, ada aliran empirisisme. Doktrin aliran empirisisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidiknya. Yang ketiga, ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran nativisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa jika tanpa faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya. Ada 3 macam perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan bahasa, dan yang terakhir adalah perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Yang keempat ada tugas dan fase perkembangan. Tugas dan fase perkembangan ada 6. Pertama, tugas perkembangan fase bayi dan anak-anak, tugas perkembangan fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase setengah bayah, dan yang terakhir adalah fase usia tua. Hukum perkembangan. Pengertian hukum dalam perkembangan sudah tentu berbeda dengan hukum dalam dunia peradilan atau peraturan konstitusional. Hukum dalam pembahasan ini berarti kaidah atau patokan mengenai terjadinya peristiwa tertentu. Secara spesifik, hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Hukum perkembangan ada hukum konvergensi. Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan pendidikan. Hal ini berarti masa depan kehidupan manusia tak terkecuali para siswa bergantung pada potensi pembawaan yang mereka warisi dari orang tua pada proses pematangan dan proses pendidikan yang mereka alami. Seberapa jauh perbedaan berpengaruh antara pembawaan dengan lingkungan bergantung pada besar kecilnya efek lingkungan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, ada hukum perkembangan dan pengembangan diri. Pada anak balita, wujud pertahanan diri itu berupa tangisan ketika lapar atau teriakan yang disertai pelemparan batu ketika mendapat gangguan hewan atau orang yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, ada hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Masa peka adalah masa yang terdapat pada diri anak mengembangkan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi mulut untuk berbicara, tangan untuk menulis, dan lain sebagainya. Yang keempat ada hukum keperluan belajar. Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi psikis, tak dapat kita ingkari, meskipun kebanyakan ahli tidak menyebutnya secara eksplisit.
Yang kelima, ada hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmaniah tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohaniah. Dengan demikian, suatu tahapan perkembangan tidak terlepas dari tahapan perkembangan lainnya. Yang keenam ada hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Tempo perkembangan ada 3, cepat, sedang, dan lambat. Ada yang ketujuh, ada hukum irama perkembangan. Di samping ada tempo, di dalam perkembangan juga dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat, seorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat lain ia mengalami perkembangan yang menggoncangkan. Yang kedelapan, hukum rekapitulasi. Hukum ini berasal dari teori rekapitulasi atau recapitulation theory yang berisi doktrin yang mengatakan bahwa perkembangan proses individu manusia adalah sebuah mikroskopik atau dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Ada 2 aspek yang digambarkan oleh teori ini, yakni teori psikis dan teori fisik. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing saya untuk mengerjakan tugas ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan YouTube saya. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.